Baik, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Bu Nari. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan eh, coaching supervisi akademik dalam rangka penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, kita akan mulai ya. Dan ada Pak Evan sebagai coach dan Pak Yoga sebagai coach. Baik, selamat malam Pak Evan. Selamat malam Bu Nari. Bagaimana kabar Pak Evan hari ini? Sepertinya wajahnya ceria sekali ya Ya, Pak Evan. kabar saya baik sekali hari ini Bu Nari. Oke, sangat baik ya. Oke, Pak Evan, pada kesempatan ini Pak Evan kan ya Bu. ingin saya menilai apa ini Pak Evan? Kompetensi apa yang ingin Pak Evan saya menilai dari coaching yang akan Pak Evan lakukan nanti? Ini yang akan dinilai itu terkait kemampuan saya dalam eh, menyelesaikan masalah yang coach saya hadapi nanti. Itu. Oke, ini kan ada rubrik penilaian ya Pak Evan ya. Ya, baik Bu. Sebelum Pak Evan nanti melakukan coaching, ya mungkin ada beberapa hal nanti yang Pak Evan perlu perhatikan. Baik Bu. Itu bahwa nanti ketika menerapkan eh, coaching itu kita juga harus memperhatikan beberapa prinsip coaching, yaitu yang berkaitan dengan prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, Baik Bu. kemudian ada juga nanti kompetensi coaching yang terdiri atas presence, yaitu bagaimana kita berada di aktivitas itu sepenuhnya, fokus kita di sana, kita hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi, mengajukan pertanyaan berbobot itu tentunya dengan teknik rasa dan alur tirta, Pak Evan ya. Jadi, kira-kira dari kompetensi itu, yang mana yang Pak Evan akan kembangkan nantinya? Apakah itu tentang presence atau mendengarkan aktif atau pertanyaan berbobot? Atau yang bagaimana, Pak Evan? Oke, saya rasa kedua-duanya nanti saya akan lakukan, Bu. Ya, terkait pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh. Karena pada hakikatnya saya harus hadir secara penuh terhadap apa yang dialami oleh coach saya nanti. Oke, baik Pak Evan. Lalu dari kesemuanya itu kan saling berhubungan ya Pak Evan ya. Iya, Kira-kira Bu. kalau misalnya Pak Evan akan melakukan coaching itu, indikator pencapaian yang ingin dituju itu yang seperti apa yang Pak Evan harapkan nantinya? Ya, yang ingin saya tuju itu nanti bagaimana coach saya bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang dia hadapi, ya. Di mana solusi yang ditawarkan nanti dari coach sendiri. Saya bukannya nanti menggurui, tapi saya membuat coach saya itu menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapinya. Baik Jadi, Pak Evan. Eh, untuk itu berarti Pak Evan sudah ini ya, sudah siap berarti Pak Evan ya ya Bu, untuk betul sekali. mudah-mudahan tujuan yang Bapak Evan harapkan itu dapat tercapai setelah proses coaching. Baik Pak Evan, saya persilahkan Pak Evan untuk coaching, melakukan kegiatan coaching dengan coach. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ya, baik di sini sudah ada Pak Sedana Yoga. Selamat malam Pak Yoga. Malam Pak Evan, Oke, apa kabarnya malam hari ini Pak? Mas Tungkarno baik. Pak Evan bagaimana kabarnya? Baik juga Pak. Gimana dengan anak-anak Pak? Sehat anak-anak didiknya? Ya, Mas Tungkarno sehat Pak. Oke, jadi hari ini kita
sharing saja Pak ya, santai saja ya Pak ya. Ya, Pak. Eh, Kalau Pak Yoga dalam kegiatan belajar mengajarnya di kelas itu kan biasanya pasti ada nih tantangan ataupun masalah gitu. Pasti ada lah saya yakin. Eh, Bisa nggak Pak Yoga ceritakan satu tantangan yang ingin Pak Yoga selesaikan? Begini Pak Evan, Hmm. kebetulan saya di sekolah berperan sebagai wali kelas 5. Seperti yang Mm-mm. kita ketahui, kelas 5 itu kan banyak Iya, iya. kegiatannya seperti sekarang ANBK, Iya, nanti betul ada sekali siswa Pak. berprestasi dan lain sebagainya. Terus saya juga mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Jadinya saya Mm-mm. kewalahan dalam mengatur waktu Pak Evan. Oke, jadi eh, kalau kelas 5 itu kelas tinggi Pak ya? Ya, kelas tinggi Pak Evan. Ya, jadi Pak Yoga itu mengalami masalah kewalahan dalam mengatur waktu karena Pak Yoga mempunyai tugas yang rangkap di sekolah. Betul demikian Pak? Betul sekali Pak Evan. Ya, terima kasih Pak Yoga. Eh, Kalau demikian, menurut Pak Yoga, apa dampak dari masalah ini terhadap proses pembelajaran atau suasana di kelas? Ya, kan tadi Pak sudah menyampaikan masalah yang dihadapi susah mengatur waktu. Kira-kira eh, apa dampak dari masalah ini terhadap proses pembelajaran di kelas? Karena ini kan kelas 5 nih, pasti ya ada dampak dong Pak ya. Ya, bisa diceritakan Pak? Eh, untuk dampaknya, karena di sini saya eh, mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS, jadinya saya tidak begitu kurang fokus kadang-kadang di kelas. Terus waktu saya terbagi Pak Evan, karena Ya, ya. dalam mengumpul laporan BOS itu kan sering dadakan, deadline-nya disuruh dikasih tahu pengumuman sekarang harus nanti jam ini harus sudah ngumpul. Itu yang menjadi kendala kadang-kadang Pak Evan. Oke, oke. Jadinya anak-anak seharusnya mendapat pelatihan untuk ANBK, siswa berprestasi, jadinya tidak mendapat ini yang maksimal jadinya. Oke. Begitu Pak Evan. Iya, jadi dampaknya itu pembelajaran di kelas tidak maksimal. Ada anak-anak yang mau mengikuti ANBK tidak bisa dilayani dengan maksimal, ya. Memang apalagi ini untuk kelompok umur SD, Pak ya, di kelas tinggi, ya. Kelas tinggi di SD itu kan eh, sudah menuju ini ya, setahun lagi mau tamat ya. Ya, 1 tahun lebih Ya, lah setahun karena lagi. udah masuk semester mau masuk semester 2 ya. Harusnya Pak Yoga sudah oke maksimal. Oke, kalau demikian Pak Yoga, apa saja alternatif tindakan yang mungkin bisa Pak Yoga lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Pak Yoga punya beberapa alternatif atau beberapa solusi agar masalah ini bisa diselesaikan gitu. Bagaimana cara Pak Yoga nih? Untuk solusinya di sini saya harus menentukan uh, prioritas utama dalam pengaturan waktunya Pak Evan. Oke, oke. Dan di sini saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah berkoordinasi dengan guru yang lain agar dapat membantu saya baik itu di penyusunan laporan BOS ataupun eh, saat saya berhalangan ada guru yang ditugaskan mendampingi anak-anak kelas 5 baik itu dalam ANBK maupun pendampingan dalam siswa berprestasi Pak Evan. Ya, jadi di sini Pak Yoga menawarkan Pak Yoga harus mampu manajemen waktu untuk kedepannya. Setelah itu juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menentukan tugas dan tanggung jawab Pak Yoga sebagai guru mata pelajaran dan juga
untuk menangani tugas-tugas yang lain ya. Semoga nanti bisa menemukan jalan yang tepat ya Pak ya. Kalau demikian Pak Yoga, Pak Yoga Ya. eh, kapan Pak Yoga akan mulai mengambil tindakan tersebut? Tadi kan Pak Yoga sudah menawarkan ke depannya Pak Yoga mau manajemen waktunya dengan baik sehingga bisa bisa fokusnya itu antara kedua-duanya atau antara salah satunya. Kalau kita lihat dari tupoksi guru itu kan memang salah satunya mengajar ya. Eh, Kira-kira untuk melakukan hal itu dua hal yang Pak Yoga katakan tadi yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga manajemen waktu yang tepat. Kapan Pak Yoga akan mulai melakukan tindakan tersebut? Untuk pelaksanaannya, saya mungkin secepatnya Pak Evan, mungkin minggu-minggu ini atau besok saya langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah agar ada guru yang ditugaskan saat saya sedang menyelesaikan laporan BOS, biar anak-anak ada yang membina saat ANBK maupun pendampingan dalam siswa berprestasi, Pak Evan. Ya, tepat sekali Pak Yoga. Pak Yoga bagus sekali sudah menemukan solusinya dari masalah yang dihadapi dan akan melakukan secepatnya dan itu sangat bagus sekali Pak Yoga. Dan yang terakhir dari saya Pak Yoga, eh, Ya. bagaimana Pak Yoga akan melacak perkembangan dari solusi yang Pak Yoga kan tadi Pak Yoga sudah ngasih solusi. Setelah itu Hmm. Pak Yoga maunya mengambil tindakan secepat mungkin. Ya. Bagaimana Pak Yoga melacak perkembangan terus dari solusi yang Pak Yoga tawarkan? eh, Melacak perkembangannya mungkin eh, karena ini berproses, saya gini dulu Pak Ipan, artinya Ya. jalani aja dulu rencana yang saya buat, nanti bagaimana hasilnya kan nanti ini kan berproses. Iya, Eh, iya, betul. Bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya baik, saya akan lanjutkan. Jika kurang baik, saya akan berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah maupun teman-teman untuk mendapatkan solusi yang lebih baik, Pak Evan. Oke. Dan apabila Pak Yoga ya, Ya, apabila solusi yang Pak Yoga tawarkan itu ya gagal ya, apabila Pak ya, solusi yang ya. ditawarkan apabila apakah Pak Yoga punya alternatif lain dalam menanggulangi hal tersebut? Alternatif lain yang mungkin saya lakukan, uh, uh, mungkin di tahun ajaran berikutnya, atau kan ini sudah berlangsung, kan nggak mungkin saya merubah tugas Ya, tambahan ya, ya. saya. Untuk tahun pelajaran berikutnya, saya mungkin ingin mengambil kelas rendah biar tidak uh, apa namanya tugas saya terbengkalai, kan seperti yang diketahui kelas 5 itu kan banyak gininya Ya, ya, ya. tugas yang harus diampu ANBK, siswa prestasi dan lain sebagainya. Mungkin saya minta di kelas 2 atau kelas 3 biar saya bisa fokus juga mengerjakan laporan bos ya Pak. Ya, terima kasih sekali jawaban yang sangat bagus dari Pak Yoga. Semoga nanti tawaran-tawaran atau alternatif yang ditawarkan oleh Pak Yoga itu bisa diterapkan dengan baik apabila ya Pak ya, apabila itu Ya. gagal. Dan kalau nanti berhasil gitu loh, dilanjutkan atau mungkin ada inovasi lain untuk ke
untuk misalkan diimbaskan kepada teman-teman yang lain nggak? Apabila ini berhasil, uh, mungkin saya tetap uh, tadi kan rencana yang saya buat harus berkolaborasi dengan rekan yang lainnya, Iya, iya, iya. khususnya apabila saya berhalangan, teman yang lainnya yang membina atau uh, membina di kelas 5. Mm-mm. Mungkin kalau rencana ini berhasil, saya akan teruskan dan melakukan inovasi yang lain seperti sebelum menugaskan teman untuk membina, saya siapkan dulu apa bahan-bahan yang harus di eh, bahan ajar, misalnya apa yang harus dikasih ke teman biar teman yang Mm-mm. memberikan kepada siswa, Pak. Oke, berarti sangat bagus, Pak ya. Eh, saya mau tahu dong, Pak, cara pengimbasan Pak nanti, ya. Karena kan nanti Pak udah siapkan cara mengimbaskan ke rekan sejawat. Kalau ke kepala sekolah kan pasti ada. Tadi kan Pak sudah sebutkan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Ini saya mau mau tahu bagaimana cara Pak mengimbaskan ke rekan sejawat. Karena misalkan suatu saat udah berhasil nih. Oke, apa yang dilakukan Ya. oleh Pak Yoga itu sudah berhasil. Bagaimana cara Pak mengimbaskan atau membagikan tips dan trik yang Pak Yoga lakukan terhadap rekan-rekan sejawat Pak Yoga yang memiliki permasalahan yang sama dengan Pak Yoga? Mungkin untuk berbaginya mungkin pada pertemuan, misalnya Oke. pada saat kembali sekolah kita saling sharing satu Mm-mm. sama lain, ataupun apabila ada KKG di gugus kan banyak juga Oke, oke. teman-teman yang merangkap. Mungkin saya bercerita di sana, saling berbagi, bercerita. Itu yang dapat saya lakukan, Pak. Ya, terima kasih sekali eh, kepada Pak Yoga. Semoga apa yang Pak Yoga lakukan tetap terpusat kepada siswa, Pak ya. Meskipun dapat tugas tambahan, itu juga eh, harus dikerjakan dengan maksimal. Tetapi ingat solusi yang Bapak kasih ke saya tadi bahwa Bapak harus mampu mengelola waktu, Bapak juga harus mampu berkomunikasi yang baik dengan kepala sekolah sehingga sama-sama enak lah Pak ya. Pak maksimal mengajarnya, kepala sekolah juga demikian bisa berkolaborasi dengan baik dengan Pak Yoga. Terima kasih kepada Pak Yoga, ya, diskusi yang sangat baik untuk kita hari ini. Saya juga sangat terinspirasi dari Pak Yoga. Saya juga banyak belajar dari Pak Yoga, ya, meskipun punya tugas yang banyak di sekolah, tetapi punya keinginan menjadikan muridnya siswa-siswa yang berprestasi, menginginkan kemajuan bagi muridnya, sehingga mampu mengeluarkan yang namanya solusi, punya keinginan yang kuat untuk membagi waktunya di tengah kesibukan Pak Yoga dan juga berkolaborasi yang baik dengan kepala sekolahnya. Ya, salut untuk Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga sudah sekian. Selamat malam. Ya, saya akhiri. Pak Yoga bisa off-kan kameranya. Saya kembali berbincang-bincang lagi dengan eh, Ibu Nari. Terima Terima kasih kasih kembali juga Pak Yoga. kepada Pak Evan. Saya banyak mendapat pembelajaran ini. Terima kasih, Pak Evan. Ya, sama-sama Pak Yoga. Baik, Pak Evan, kita ketemu lagi ya Pak Evan ya. Ya, Bu. Ah,
Mari kita diskusikan terkait dengan coaching yang telah Pak Evan lakukan tadi terhadap Pak Yoga ya, Pak Evan Ya, ya. Bu. Nah, sepertinya tadi suasananya komunikasinya baik sekali Pak Evan ya dengan Pak Ya, Yoga. terima kasih, Bu. Baik, sekarang saya ingin tanya kepada Pak Evan, kalau menurut Pak Evan sendiri, bagaimana nih penilaian Pak Evan terhadap coaching atau kegiatan yang Pak Evan lakukan tadi dengan Pak Yoga, Pak Evan? Bisa Oke, dijelaskan ya? ya, terima kasih. Eh, Menurut penilaian saya, kegiatan yang kami lakukan itu tadi cukup positif dan komunikatif. Di mana coach saya tadi, Bu, itu dia mempunyai kemauan yang besar, ya, kemauan yang besar untuk mengubah apa yang menurutnya menjadi masalah selama ini menjadi lebih baik. Dan ini dia lakukan itu untuk peserta didiknya karena dia merasa bahwa dia tidak maksimal dalam menangani peserta didiknya. Sehingga tadi ketika saya bertanya, "Eh, Bapak punya solusi apa?" Terus bapaknya menjawab, dia akan berusaha memanajemen waktu sebaik mungkin dan juga supaya tidak terjadi masalah yang lain, dia berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mencari jalan terbaik, Bu. Oke, itu penilaian Pak Evan terhadap Ya, Bu. coachnya tadi Ya, ya. Heeh. positif. Lalu, oke, baik Hmm. betul ya. Lalu bagaimana dengan penilaian Pak Evan terhadap cara Pak Evan coaching tadi terkait dengan apa rubrik penilaian atau indikator pencapaian eh, dalam coaching itu Pak Evan? Oke. Kalau menurut saya, untuk kehadiran penuh, ya, saya sudah lakukan, Bu. Ya, saya sudah lakukan dan juga eh, saya juga sudah melakukan yang namanya pertanyaan sesuai dengan alur tirta, ya, pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, seperti itu. Oke, baik Pak Evan. Jadi hasilnya ada beberapa yang sama ya Pak Evan dengan catatan saya. Iya, Bu. Hadiran penuh, betul tadi Pak Evan sudah hadir sepenuhnya, sudah fokus saya lihat sesuai dengan yang Pak Evan katakan tadi. Kemudian Pak Evan juga sudah apa melakukan teknik rasa yang summarize-nya itu atau konfirmasi kembali atau merangkum kembali apa yang diucapkan oleh coach juga sudah Pak Evan lakukan. Kemudian ada respon sebagai bentuk bahwa Pak Evan memang sudah hadir di sana sepenuhnya pada saat coaching. Kemudian ada tanggapan yang baik ya, ada apresiasi yang Pak Evan sampaikan. Nah, Ya. namun demikian Pak Evan dari catatan saya itu ada beberapa hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi Pak Evan. Iya, iya, Bu. Baik, Bu. Seperti mungkin memperjelas tujuan. Nah, yang saya catat tadi itu di awal Pak Evan itu sudah menanyakan apa nih yang mau diceritakan. Nah, tetapi kalau tidak salah itu belum menanyakan apa yang mau diharapkan dari percakapan ini gitu kepada Oke, SD. oke. Ya, ya, Bu. Itu yang pertama, yang kedua itu di catatan saya itu Pak Evan sebaiknya memberikan kesempatan di akhir kepada Koci untuk menyimpulkan Iya, apa iya. yang disampaikan oleh Koci solusi atau strategi atau hal apa yang eh, apa yang dijadikan solusi oleh Koci dalam memecahkan masalahnya gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, apakah benar demikian Pak Evan? Ya, betul sekali, Bu. Oke, itu ya Pak Evan ya untuk coaching hari ini. Nah, Pak Evan terkait dengan hal itu lagi Pak Evan. Kompetensi mana yang akan Pak Evan ingin kembangkan lagi nanti dari coaching ini, dari kegiatan coaching ini? Eh, yang saya kembangkan lagi berdasarkan yang disampaikan oleh Bu Nari, bagaimana saya harus mampu memberikan kesempatan kepada coach untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikannya. Dan juga di awal pada pertanyaan yang berbobot, jangan lupa
tanya kepada coach itu apa yang diharapkan pada percakapan ini. Ya, seperti itu Bu Nari. Oke, berarti ada dua hal ya Pak Evan ya, pertanyaan Ya, berbobot dan memberi kesempatan kepada coach untuk menyimpulkan. Nah, Pak Evan, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang yang akan Pak Evan lakukan nih untuk meningkatkan performa di bagian itu, di bagian dua hal tadi itu? Kira-kira apa yang akan Pak Evan lakukan nanti? ya. Yang saya lakukan itu belajar, ya, terus berlatih dan juga eh, mungkin sharing sama orang lain, Bu, ya. Oke, Ya, oke. Jadi belajar kembali, berlatih lagi gitu Pak ya. ya, ya betul, Bu. Sharing. Ya, tentunya kalau sharing berarti kita kan pasti berkomunikasi lagi dengan orang lain. Iya, betul, Bu, betul. Latih eh, kemampuan kita, keterampilan kita juga dalam coaching Ya, Pak Evan. betul sekali, Bu Nari. Baik Pak Evan, pertanyaan terakhir untuk Pak Evan ini. Apa yang Pak Evan dapatkan dari proses ini Pak Evan? Yang saya dapatkan dari proses ini, ya, adanya kegiatan yang komunikatif antara saya sama Koci, ya. Saya sepenuhnya sadar bahwa Koci itu sebenarnya dia punya eh, potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang harus kita gali dulu. Ya, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Evan. Sudah bagus ya untuk kegiatan hari ini, diskusi kita hari ini sangat komunikatif Pak Evan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Evan harapkan dan apa yang Pak Evan rencanakan itu nanti tercapai semua Pak Evan ya. Iya, Eh, Bu. dan Betul dan tindak sekali. lanjutnya ke depan mudah-mudahan dilakukan sesuai dengan komitmen yang Pak Evan bentuk hari ini. Baik Pak Oke, Evan, terima Bu. kasih untuk hari ini. Sama-sama, Bu Nari. Selamat malam Pak Evan. Selamat malam, Bu Nari. Oke, Baik, Pak Yoga boleh keluar. silakan lanjutkan. Terima kasih, Pak Yoga. Kabur Pak Yoganya. Sekarang saya sebagai apa, Bu? Baik, selanjutnya Pak Evan sebagai supervisornya. Kemudian saya adalah coach dan Pak Budi adalah coachnya. Saya undang Pak Oke. Budi. Bu Nari, Ya, Pak Evan. tolong baca BA saya. Baik, Pak Evan. Sebentar, Pak Evan. Em, Eh, Jangan lupa undang siapa yang sekarang Pak Budi, Bu, ya? Pak Budi saya sudah undang Pak Budi. Sebentar, Pak Evan ya. Em, maafkan saya agak agak ini ya. Hmm, Pak Budi belum masuk ya. Oke. Halo, Pak Budi. Oke, mantap. Hai, Mm-mm. Eh, saya apa nih, Bu? Pak Evan, supervisor. Oke, saya Kemudian supervisor. Pak Budi tadi coach ya, Pak Budi ya. coach. Oke, saya adalah coach. Masalahnya, masalahnya sekarang saya tanya. Oke, eh, masalahnya tentang apa kesulitan penggunaan media di kelas, media pembelajaran. Kesulitan penggunaan Oke. media di kelas. Tar, 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 tar. Berarti, oke, oke. Nanti tiang sambil jalan aja. Oke. Sudah siap, Pak Budi? Berarti Berarti tiang off dulu kamera ya? Bu Nari Ya, yang off. eh, oh ya saya coach ya. Iya. Oh ya, Iya, Pak oke. Pak Budi Sebentar. coach. Oh ya, saya Oh saya iya. Ha, oke saya. Loh, Oke, udah. Selamat malam, Pak Budi. selamat malam Pak Evan. Apa kabarnya, Pak? Baik, baik.
Oke, udah sarapan nih Pak? seperti biasa. Udah sarapan Pak? Sarapan udah, Oke, tapi masih kurang. oke, Nanti lagi. baik. Nah, Pak Budi, Ah, hari ini kan Pak Budi melakukan coaching terhadap coachingnya Pak Budi, ya, Bu Nari. iya, iya. Eh, ada beberapa hal yang Pak Budi perlu perhatikan, ya, di mana Ad- kegiatan coaching ini nanti Pak Budi eh, sudah sesuai dengan prinsip coaching, Pak, ya. iya, Seperti yang kita ses- ketahui, harus sesuai. Mm-mm, ya, ada prinsip kemitraan, Pak. Yang kedua, mm-mm, ada proses kreatif di dalamnya. Dan yang mm-mm. terakhir itu Pak Budi harus mampu memaksimalkan potensi dari coaching yang Pak Budi coaching. Ya, Siap. eh, Pak Budi sudah tahu kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching? Eh, sudah, Oke, ya, saya sudah. tegaskan sekali lagi, Pak, ya. Iya, Jadi boleh. pas Pak Budi melakukan proses coaching, ya, Pak Budi harus hadir secara penuh, ya, atau yang sering Ya. disebut dengan presence, ya. Pak Budi juga mampu yang namanya mendengarkan secara aktif, ya, mendengar, dan juga Pak Budi harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mm-mm. Jangan lupa Pak Budi gunakan teknik rasa yang sudah kita ketahui bersama. Dan Siap. pertanyaan-pertanyaan yang Pak Budi sampaikan kepada coach nanti menggunakan alur alur apa Pak Budi? Tirta. Benar, Iya, Pak, apa? betul sekali menggunakan alur Tirta, ya. Eh, itu yang saya sampaikan ke Pak Budi. Nanti tolong lakukan yang maksimal terhadap coachingnya Pak, ya. Siap. Oke, kita kan Ya, coba. menginginkan yang terbaik buat coachingnya Pak Budi, ya. Oleh karena itu, ya, saya tetap pantau dari sini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Baik. Sekarang saya akan memulai coachingnya dengan Ibu Nari. Selamat malam, Bu Nari. Selamat malam, Pak Budi. Bagaimana kabarnya Bu Nari? Sehat? Sehat sekali, Pak Budi, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi pikiran bagi saya. Eh, ya, Bu Nari. Dari kemarin saya lihat Bu Nari itu kok murung gitu. Seperti ada permasalahan yang ingin diselesaikan, tapi masih bingung siapa yang diajak bicara. Nah, sekarang mari kita ngobrol sama-sama. Kira-kira permasalahan apa yang Bu Nari hadapi hari ini, Bu Nari? Terima kasih Pak Budi sudah menawarkan tempat untuk saya bercerita. Ya, walaupun terlihat agak senang, tetapi memang saya menyimpan sedikit permasalahan, Pak Budi. Tapi maunya saya pendam saja, tapi ternyata ini permasalahannya malah lumayan membuat saya tidak tidak enak dalam mengajar. Hmm, Jadi pokoknya mm-mm. permasalahannya sama terkait dengan pembelajaran, Pak Budi. Jadi gini, Pak Budi, Iya. saya akan mengajar bahasa Indonesia di 4 kelas ini. Nah, Mm-mm. salah satu kelas yang saya ajar itu tidak 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 terfasilitasi dengan baik gitu. Tidak, salah satunya yaitu tidak ada proyektor pokoknya di kelas itu. Di kelas yang kita anggap kelas A, C dan D itu ada proyektor di kelas.
Jadi ketika apa namanya ketika saya mengajar, saya lebih gampang menggunakan proyektor karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan 3JP Pak Budi. Ya, Pak Iya, Budi mungkin bisa betul. bayangkan ya. Pak Budi mungkin bisa bayangkan 3JP itu luar biasa lama ya kalau Lumayan lama. ya. Mm-mm. Jadi kalau kita tidak bisa me, apa ya, menyampaikan materi dengan kreatif di situ gurunya bosan, siswanya juga bosan. Nah, dan satu kelas Pak Budi, di kelas B, di kelas B itu tidak ada proyektor. Nah, eh, ketika ini terakhir sudah dipasang, tetapi proyektor itu tidak berfungsi. Jadi Rusak berarti ya? ya rusak. Jadi tidak tahu rusaknya bagaimana. Kemudian sekolah juga belum sempat atau bagaimana. Baiklah intinya. Jadi selama sekian bulan itu dari awal semester sampai saat ini itu saya tidak bisa pakai proyektor di kelas itu. Jadi benar-benar kesulitan untuk mengajar. Saya bingung Mm-mm. harus membuat pembelajaran menarik seperti apa, yang menyenangkan seperti apa di kelas itu selama 3 jam, dua minggu. Itu Pak Budi masalahnya. Oh, berarti permasalahan Bu Nari itu adalah di media pembelajaran ya, misalkan media Ya, yang untuk membantu proses pembelajaran. Karena pelajaran bahasa Indonesia itu kalau tanpa media, kalau cuma ceramah aja pasti muridnya bosan. Benar seperti itu, Bu Nari? betul sekali Pak Budi. Dan Hmm. apa ya namanya? Iya, apalagi kalau misalnya kita menyampaikan teks gitu. Guru pun juga bingung nanti menyampaikan teks itu seperti apa, contohnya seperti apa. Mungkin akan kesulitan berimajinasi kalau misalnya hanya dengan ceramah saja. Baik, Bu Nari. Dari Maaf, permasalahan Bu saya Nari. salah Pak Budi ya. Dari tadi sepertinya saya salah sebut ya, Pak Budi maksud saya. Udah bener. Baik dari permasalahannya Bu Nari tadi, em, apa yang Bu Nari harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya Harapannya. harapkan itu saya menemukan solusi atau strategi yang tepat bagaimana menciptakan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan, yang tidak membosankan di kelas. Dan apa yang saya sampaikan itu bisa terpahami dengan baik oleh siswa saya di kelas B itu terutama, Pak. Kalau di kelas lain sih, itu sudah bisa saya jalankan. Tapi ini, proyektor inilah yang buat saya agak susah. Itu yang saya harapkan, Pak Budi. Mm-mm. Baik Bu Nari, Eh, dari permasalahan Bu Nari yang disebutkan tadi, apakah Bu Nari sudah mencoba melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalahnya Bu Nari, Bu Nari? Saya sih sudah coba melakukan beberapa hal ya. Karena kan mau tidak mau saya juga harus masuk kan gitu. Masuk ke kelas itu tanpa Hmm. proyektor. Saya lakukan selama ini sih memanfaatkan buku teks dulu, Pak. Karena kan saya harus memperlihatkan paragraf kepada mereka gitu. Jadi kebetulan di buku teks itu ada paragraf, saya suruh mereka baca, juga menambah kosakata mereka gitu. Kemudian ada lagi sih yang saya lakukan, Pak. Apa namanya membuat apa ya, memberikan mereka tugas dalam bentuk proyek gitu. Proyek. Itulah, Pak. Mm-mm. Jadi Iya. saya rasa itu masih seperti ini belum cukup gitu. Saya masih Oh, enggak ya. nah, nah. Ah, baik Bu Nari, dari hal yang sudah Bu Nari coba lakukan, menurut Bu Nari, kalau di rentangan 1 sampai dengan 10 itu Bu Nari sudah berhasil atau sudah berada di rentangan yang mana? Hmm, yang sudah saya lakukan sih sepertinya baru di level ini sampai 10 ya skalanya, Pak. Iya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 berarti
masih di level 5 sih kayaknya, Pak. Jadi belum belum begitu karena anak-anak itu juga masih tampak kecewa gitu, Pak. Maksudnya eh, kesannya itu kayak kurang kurang senang gitu, kurang menarik Baik. lah. Masih ya level Kurang 5. seru pembelajarannya. Ya kurang seru ya gitu. Eh, baik. Berarti menurut Bu Nari itu berada di rentangan 5. Nah, Iya, eh, kalau misalkan Bu Nari mau menyelesaikan atau mencoba mengatasi itu, kira-kira Bu Nari ingin berada di level berapa? paling 1 sampai tidak 10. minimal level level 8 lah minimal. Oh, 8. Ya, saya belum berani 10 Hmm. karena kurang yakin juga gitu. Jadi dari 5, 8, ya 7 atau 8 lah, biar naik lah sedikit gitu. Gitu Pak Budi. Hmm. Ah. Nah, dari level 8 yang Bu Nari ingin capai, kira-kira kalau misalkan siswanya seperti gimana sampai di level 8 tersebut yang supaya coba berikan contohnya seperti gimana maksudnya. Coba Bu Nari. Eh, gini sih Pak. Misalnya nih, eh, yang saya inginkan itu ketika saya masuk kelas gitu, Mm-mm. murid itu sudah happy dia, senang dia, muncul rasa ingin tahunya gitu. Sekarang eh, kegiatan pembelajarannya seperti apa ya gitu. Jadi biar mereka penasaran. Kalau sudah penasaran kan otomatis eh, apa mereka seru gitu. Nantinya pasti seru gitu kalau sudah penasaran. Dan yang saya inginkan juga dari mereka yang hanya diam saja, tapi mereka jadi ikut aktif gitu. Jadi mereka nggak hanya berdiam diri, tapi juga aktif melakukan Mm-mm. aktivitas tertentu yang mereka sukai tentunya. Kemudian apa lagi ya? Eh, apa Intinya lagi? siswanya happy baru Ya, masuk gitu ya. ya happy, Heeh. senang, seru, dan tidak bosan. Tidak ada yang berdiam diri, tidak ada yang bengong saja di kelas gitu. Karena eh, kebetulan kelas itu adalah kelas yang cenderung ke visual kinestetik gaya belajarnya, Pak. Hmm, paling sulit itu. Oke, estetik. Ya, visual Ah, kinestetik. Jadi eh, tidak jarang sekali ada yang auditori. Jadi itu ceramah itu kayak sudah pasti eh, banyak yang kurang berterima di kelas itu gitu. Karena pernah saya lakukan tes diagnostik, memang mereka kecenderungannya itu visual kinestetik gitu. oke, baik. Nah, dari yang seperti Bu Nari sampaikan tadi, hmm, kira-kira hal apa yang bisa Bu Nari lakukan di kelas? Nah, menurut Bu Nari itu melakukan sesuatu agar siswa itu merasa happy, senang, baru Bu Nari masuk kelas, langsung siswanya, hore, Bu Nari datang. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Nari lakukan untuk mencapai hal tersebut? Apa ya? Atau coba mungkin ya karena pernah saya terapkan juga di kelas lain. Kadang saya itu di kelas lain di sini, Pak. Belum di kelas B ini Hmm. sih. Saya membawa sesuatu gitu. Kemarin waktu di kelas sebelah itu saya bawa semacam kartu, tapi bukan kartu kartu beneran gitu. Jadi kayak potongan kertas. Jadi saya anggap aja itu kartu gitu. Pernah saya terapkan di kelas lain, tapi belum di kelas B ini. Kayaknya itu juga akan menarik. Jadi kartu itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan tanda Mm-mm. baca gitu. Jadi eh, mereka berkelompok akan mengambil satu kartu. Kalau sudah bisa menjawab atau menulis tentang kalimat dengan penggunaan tanda baca yang tepat, mereka bisa ambil kartu berikutnya. Kemudian diskusikan lagi dengan temannya. Kalau salah, diskusi lagi, cari referensi lagi, boleh buka Mm-mm. Google, boleh buka buku, catatan, dan sebagainya. Terus kalau sudah berhasil dia jawab, ke depan lagi ambil
dan terakhir saya berikan poin. Nah, di kelas lain itu sangat antusias, Pak. Dan itu saya jadikan Hmm. kuis. Jadi kayaknya itu kalau saya terapkan di kelas B ini bisa jadi juga mereka akan aktif gitu. Jadi kayaknya kartu. Jadi kalau bawa kartu kan, pasti mereka apa sih itu gitu. Pasti mereka akan timbul juga penasarannya gitu. Gitu sih menurut saya. Kemudian nih dari tadi Baik. dari cerita yang Heeh. saya sampaikan tadi, Hmm. uh-uh, dari kartu itu kan mereka boleh buka buka HP ya, boleh cari Hmm. referensi. Berarti kalau saya apa namanya? Kalau saya biasanya kalau proyektor kan untuk nampilin slide tuh Pak. Iya. Kalau slide-nya itu saya share saja di WA group, jadi kan lebih Hmm. mudah ya. Oh, benar juga. Hmm. Jadi apa ya? Berarti ya slide-nya itu saya share saja di sana. Sembari mereka buka di WA grupnya, saya bisa jelaskan. Walaupun mungkin tidak bisa berbareng apa tidak bisa ditampilkan di papan, tapi mereka bisa bisa lihat di WA grupnya. Jadi bisa jadi itu Pak. Jadi mereka kan visualnya dapat itu. Kinestetiknya mungkin dari kuis dengan cara bawa kartu gitu. Ya, sepertinya begitu Pak. Kurang lebih lah. Iya, iya. Wah, idenya sangat bagus sekali, betul Bu Nari. Ah, kayaknya bisa diterapkan nanti dan untuk meningkatkan motivasi siswa. Berarti rencana awalnya Bu Nari itu menggunakan kartu pertanyaan dan diskusi, dan rencana yang lain itu Bu Nari menggunakan WA Group ya untuk menampilkan video atau gambar atau yang seharusnya bisa di proyektor karena proyektornya rusak. Iya. Itu ide yang bagus, ide yang bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Nari. Hmm. eh, Mulai kapan Bu Nari akan mencoba menggunakan eh, kartu dan WA gambar ini, Bu Nari? Eh, WA grup maksudnya Pak ya. Slide ya, yang Mm-mm. dikirim ke grup ya. Mungkin dalam bentuk Ya, PDF. atau Oh, Canva mungkin. secepatnya sih Pak, saya nggak ingin tahu hasilnya gitu. Apakah memang benar-benar nanti benar sesuai ekspektasi saya? Karena memang di kelas lain beneran aktif anaknya jadinya, jadi seru gitu. Secepatnya mungkin Mm-mm. pas pertemuan, bukan mungkin ya, pertemuan langsung deh pas pertemuan sudah, ini habis liburan ini, langsung saya terapkan. Oh, Karena habis galungan, habis kuningan. dan ya kebetulan kartunya kan masih ada, karena saya banyak buatnya dan saya simpan gitu. Karena saya pikir, ini juga pasti bisa dipakai untuk jangka panjang, asalkan dibuat dengan lebih rapi ya, dengan apa namanya, Mm-mm. lebih tebal dengan kertas manila atau apa nanti biar awet. Jadi saya sekali buat langsung bisa dipakai berkali-kali gitu. Kalau masih saya mengajar di kelas yang jenjangnya sama gitu. Ya, persiapnya sangat bagus sekali. Nah, Bu Nari, lalu apa komitmen Bu Nari untuk kegiatan yang akan Bu Nari lakukan? Komitmennya. Komitmennya sepertinya saya perlu konsisten untuk melakukan eh, persiapan dalam media dan harus juga ada ide-ide baru karena kan kalau misalnya ide yang lama tentu pasti bosan ya. Maksudnya kalau itu diulang-ulang terus pada setiap materi itu kan pasti bosan juga kan. Jadi ya sepertinya harus ada ide-ide baru lagi nanti yang akan saya jalankan gitu. Gitu Pak Budi. Hmm, lengkap sekali ini. Kayaknya sudah permasalahannya sudah terpecahkan ini kayaknya. Ah, baik Bu Nari. Dari percakapan kita yang tadi, kira-kira apa yang Bu Nari bisa simpulkan dari percakapan kita yang tadi? Yang bisa saya Kesimpulannya. simpulkan, oke, kesimpulannya ya Pak Budi ya. Yang pertama, saya punya permasalahan terkait dengan persiapan media apa yang tepat agar siswa itu tidak bosan di kelas.
Dan hasilnya dari obrolan kita itu ternyata tidak sengaja ya Pak Budi ya. Jadi ada ide tentang bukan pembuatan, penggunaan kartu untuk kuis dalam kelompok atau individu. Yang kedua, Mm-mm. apa namanya tadi, slide ya, slide atau PPT atau Slide di PDF-nya ya. di WA. Ya, itu saya share nanti saat pembelajaran sebagai alternatif pengganti proyektor. Em, Kemudian harus konsisten dengan yang akan saya lakukan, dilakukan sesegera mungkin. Dan satu lagi, ide-idenya harus saya pikirkan lagi agar tidak membosankan. Ya, harus ada ide-ide baru yang eh, di diterapkan nanti gitu, Pak Budi. Iya, baik sekali. Uh, uh, saya sangat mendukung setiap rencana atau kegiatan yang Bu Nari lakukan. Nah, saya doakan semoga rencananya berjalan dengan lancar dan sukses. Semua siswa menjadi senang, happy, dan pembelajarannya bisa berjalan dengan sempurna. Astengkar, terima kasih Pak Budi. Ini berkat obrolan kita ya Pak Budi ya, jadi ada ide yang keluar. Coba kalau saya pendam sendiri itu mungkin tidak keluar ide-idenya gitu. Terima kasih banyak Pak Budi untuk hari ini. Luar biasa percakapan kita malam hari ini. Sama-sama Luar- Bu Nari, tetap semangat dan tetap menyala. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Ah, baik, Pak Evan. Ah. Iya, ya. Oke. Ah, Baik Pak Ipan, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Nari ya, dan Bu Narinya sudah bisa berhasil mendapatkan ide baru dari permasalahan yang dia hadapi. Sebelumnya permasalahannya itu dia agak kesulitan dengan media pembelajaran yang digunakan nanti di kelas karena mata pelajarannya bahasa Indonesia. Jadinya kalau pelajaran bahasa Indonesia tanpa media itu akan jadi agak membosankan. Nah, jadinya Bu Nari sudah menemukan ide-ide baru supaya siswa tidak bosan dan pembelajarannya bisa berjalan dengan lebih seru atau lebih ramai. Seperti itu, ya, Pak Evan. terima kasih Pak Budi. Luar biasa sekali Pak Budi. Ini ya, eh, Pak Budi, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Pak Budi sudah berkembang dan kompetensi coaching mana yang perlu perbaikan. Tadi kan di awal kita sudah bahas bersama Pak Budi ya, kompetensi coaching itu ada Mhm, presence, kehadiran penuh, mendengarkan mhm. secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, menggunakan teknik rasa dan alur tirta. Mana yang menurut Pak Budi sudah bagus dan mana yang menurut Pak Budi butuh peningkatan? Silakan Pak. Baik. Yang sudah berjalan dengan baik itu adalah pada saat presence-nya. Oke, Karena oke. tadi Bu Nari dengan saya itu sudah melakukan obrolan atau percakapan dengan penuh kesadaran. Eh, Ya, dan kalau yang perlu ditingkatkan kayaknya pertanyaan yang berbobot kayaknya itu. Karena tadi ada beberapa pertanyaan saya itu yang agak ragu-ragu ya. disampaikan dan jadinya Bu Nari agak bingung tadi menjawab pertanyaan dari saya. Itu kayaknya. Oke, terima kasih untuk refleksinya Pak Budi. Saya lanjutkan Pak ya. Eh, Seberapa baik coach memahami akar masalah dari kurangnya sarana prasarana di kelasnya, Pak? Baik. Nah, eh coachnya sudah mengetahui sarana dan prasarana di kelasnya dan yang kurang itu adalah eh, di bidang teknologinya atau di bidang proyektornya. Oke, oke, Sudah dibelikan yang baru, tetapi karena ada mungkin error atau gimana sehingga proyektornya jadinya agak bermasalah alias mati, tidak bisa dihidupkan. Jadinya Bu Nari menggunakan media yang lain seperti WA Group
ataupun PPT atau PDF yang di-share di HP. Karena kalau SMP kan sudah kayaknya sudah semua siswa bawa HP itu Pak Evan. Oke, terima kasih. Ada beberapa catatan tambahan dari saya untuk Pak Budi ya. Yang Ya, perlu Bapak perhatikan juga dari catatan saya ini, Pak Budi sebagai coaching juga harus mampu memanajemen waktu, Pak ya. Tadi oh iya. tadi waktunya lebih, Pak. Heeh. Itu Mm-mm. catatan dari saya, Pak ya. Selebihnya sudah sangat bagus sekali, Pak Budi. Ya, Terima kasih baik Pak Pak Budi, Evan. sekian saja untuk kegiatan kita hari ini. Saya tutup sesi kali ini. Terima kasih untuk Pak Budi. Sampai jumpa. Salam buat keluarga, salam buat semuanya. Terima kasih Pak Evan. Ya, sama-sama Pak Budi. Sekarang kita undang Bu Ayu nih. Pak Budi bisa keluar, Pak. Oh, Terima kasih Terima banyak. kasih Pak oh, Budi. Ya. sama-sama. Ya, saya live sekarang ya. Makasih. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Evan adalah coach, saya coach, dan Bu Ayu supervisor. Bu Ayu masih on proses ya, masih makan Oke, nasi. kita undang Bu Ayu. Pak Evan 20 menit waktunya ya. Ya, Bu. Pak Evan yang ini ya, Pak Evan yang cek Ya, siap, siap, siap. waktunya 20 menit untuk coaching. Oke. Kita menunggu. Oh, ini Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Bu Ayu. Sudah ya. Baik Bu Ayu, hari ini saya coachnya, Bu Ayu supervisor, dan Pak Evan itu adalah coach. Kita bisa Oke, mulai. Oke, baiklah. Pak Evan mungkin off dulu Pak videonya. Kita mulai Ibu ya, pra-supervisi dulu. ya. Eh, Pak Evan off dulu video sama mic-nya. Oh iya ya, maaf maaf. Ya, silakan Bu Ayu. Ya. Dah, kita mulai ya. Oke, selamat malam Bu Nari. Selamat malam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Ayu, sangat luar biasa. Senang. Senang ketemu Bu Ayu. Ya, di sela-sela kesibukan Bu Nari ya. Oke. Ya, hari ini Bu Nari akan melakukan coaching ya bersama coachnya. Betul Bu Ayu, coachingnya Pak Evan nanti Bu Ayu. Ya. Oke. Baik, sekarang kita berada di tahap praobservasi Bu Nari ya. Di mana di sini saya selaku pengamat nanti untuk mengamati kegiatan coaching yang Bu Nari dan Pak Evan laksanakan ya. Jadi sebelum pelaksanaan coaching dimulai, saya akan mengingatkan tentang rubrik penilaiannya di sini, di mana nanti saya juga akan mengamati apakah coaching yang Bu Nari lakukan bersama Pak Evan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Kemudian bagaimana Koci merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Nari sampaikan. Ya. Baik Dan Ibu. jangan Paham lupa Ibu. juga dalam kegiatan coaching ini kita harus mengingat tentang prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan kompetensi. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nari sebelum Bu Nari melakukan coaching dengan Pak Evan ya. Pertanyaan yang Baik. pertama, kompetensi coaching apa
yang ingin dikembangkan saat coaching kali ini? Di antara tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu, Bu Ayu. Jadi ada dua. Ada dua ya kompetensi yang ingin dicapai Bu Naria. Oke, Betul, Bu Ayu. pertanyaan saya yang kedua, dari kompetensi yang tadi Bu Nari sampaikan, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Yang pertanyaan berbobot itu, Bu Ayu. Jadi itu ingin banget saya kembangkan karena memang saya rasa itu yang yang kurang dari saya gitu. Jadi saya perlu Oke, kembangkan pertanyaan berbobotnya. ya berarti pertanyaan berbobotnya yang lebih spesifik kali ini ya. Betul, Ya, Ibu. pertanyaan terakhir Bu Nari ya. Oke. Indikator yang mana yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi tujuan apa yang ingin Bu Nari capai setelah diadakannya kegiatan coaching bersama Pak Evan kali ini? Indikator yang ingin saya capai itu bahwa dari pertanyaan saya nanti yang saya ajukan kepada coach saya itu saya dapat menggali potensinya dan apabila ada permasalahan biar nanti coach saya itu saya bisa arahkan lewat pertanyaan berbobot untuk coach saya mencari solusi gitu. Jadi biar bisa coachnya memecahkan masalahnya sendiri gitu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat menurut saya sih gitu Bu Ayu. Ya, Hmm. baik Bu Nari. Sekian dulu kegiatan praobservasi kita. Mungkin Bu Nari bisa langsung ke kegiatan observasi dan saya amati. Ya, Baik silakan. Bu Ayu, terima kasih. Oke. Selamat malam Pak Evan. Selamat malam Bu Nari. Bagaimana perasaan Pak Evan hari ini Pak Evan? Saya sangat senang untuk hari ini Bu Nari. Senang ya, sehat Iya ya Bu. hari ini juga ya. Sehat Bu, sehat. Oke. Pak Evan, kita akan mengobrol sebentar ya Pak Evan ya. Iya, baik Bu. Eh, Apakah selama ini Pak Evan punya cerita mungkin yang apa? Yang menjadi permasalahan bagi Pak Evan. Iya, betul Bu. Ada Bu. Apa itu Pak Evan? Gimana ceritanya? Boleh ceritakan di sini Pak Evan. Iya, kebetulan eh, minggu bulan lalu Bu ya. Bulan lalu pas pembelajaran bahasa Indonesia itu saya Iya. menjelaskan materi nih di papan tulis nih saya jelaskan. Di saya buat mind map seperti itulah. Karena saya membuat mind map di papan tulis, saya tulis dong. Dan saya pas berbalik gitu, saya melihat ada anak-anak yang memegang ponselnya Bu gitu. Akhirnya saya mendekat, saya ambil ponselnya dan ternyata anaknya lagi main Free Fire gitu Bu. Ya, Game online ya Pak ya Evan ya. game online. Padahal Free Fire. iya, itu cowok sih, beberapa cowok itu tiga cowok gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir saya lagi menjelaskan. Emang sih materinya tentang iklan. Memang sebelumnya saya suruh mereka menggunakan ponsel untuk mencari contoh iklan dengan media cetak. Ya, saya suruh mereka cari di internet gitu. Ya, jadi awalnya sih saya nggak curiga mungkin saya mikir mungkin ini masih mencari referensi tentang contoh iklannya, tapi saya curiga kok dua tangannya seperti megang gini loh Bu. Eh, kok gitu tangannya? Saya mendekat dan ternyata mereka bermain Free Fire dan tiga-tiganya itu semuanya bermain Free Fire gitu. Saya berpikir, aduh ini akan jadi masalah besar gitu. Gimana masuk materinya kalau saat saya mengajar
ada yang bermain game online gitu, Bu. Itu masalah yang saya hadapi bulan lalu, Bu. Bulan lalu ya. Jadi Iya, memang Bu. sekarang ini digitalisasi sudah memang tidak bisa terkendali, Pak Evan ya. Iya, iya, Jadi Bu. anak-anak sampai ke anak-anak bahkan sampai ke pembelajaran itu juga lumayan mengganggu Iya, proses kita. betul sekali, Bu. Oke, jadi Pak Evan sudah melihat kondisinya seperti tadi itu. Mm-mm. Tujuan apa yang Pak Evan ingin harapkan gitu? Sebenarnya kondisi yang seperti apa yang Pak Evan harapkan? Eh, Kondisi yang saya harapkan kondisi ideal di kelas, Bu. Seperti kalau misalkan saya lagi menjelaskan anak-anak menyimak dengan baik. Kan saya nanti juga bakalan kasih mereka kesempatan untuk berbicara. Dan ketika anak-anak itu berbicara, saya pasti menyimak pembicaraan mereka, Bu. Dan kondisi ideal yang saya inginkan ya, ketika saya menjelaskan ya, anak-anak menyimak gitu loh, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, berarti ingin agar anak-anak tetap menyimak dengan baik gitu, Pak Iya, Evan. betul, Bu. Dari kondisi yang Pak Evan jelaskan tadi itu, menurut Pak Evan, apa penyebab anak-anak tidak menyimak dengan baik atau apa penyebabnya mereka cenderung membuka HP-nya dan bermain game, apalagi 3 orang itu, Pak. Jadi lumayan ya. Iya, betul Jadi sekali. soalnya kalau bermain game itu kan fokus sama gamenya gitu. Jadi Hmm, akan sulit sekali pembelajaran masuk. Menurut Pak Evan apa itu penyebabnya, Pak ya. Evan? Kalau secara psikologis ya, kegiatan permainan online itu sangat menyenangkan, Bu. Bahkan itu lebih menyenangkan dari pembelajaran kalau saya bilang, Bu ya. Betul. Karena itu mereka bermainnya secara berkelompok, kan mereka itu biasanya menggunakan istilah login. Nah, sekarang ada WA, Bu. Tinggal chatting aja temannya login yuk. Ya udah masuk bareng-bareng dalam satu aplikasi itu, mereka bermain di sana. Secara psikologis mereka menikmati. Otak mereka itu senang. Saya pernah baca begitu kalau anak-anak bermain game itu otaknya senang. Tetapi hal buruknya itu ya ketagihan, Bu, gitu loh. Tapi kalau mereka melakukan itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktu itu sah-sah saja sih menurut saya, Bu. Tetapi karena ini kegiatannya dilakukan saat pembelajaran ya, ya tidak bisa seperti itu, Bu Nari. Iya, baik Pak Evan. Lalu setelah melihat kondisi seperti itu, Pak Evan, apa yang sudah Pak Evan lakukan selama ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi kondisi siswa yang begitu? Oke, baik sekali, Bu. Ya, untuk mengatasi masalah siswa tersebut, memang setelah itu kan saya panggil mereka. Saya langsung melakukan yang namanya praktik segitiga restitusi, Bu. Ya, waktu itu Bagus. ya Ya, saya panggil mereka bertiga secara bergantian satu persatu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Dan waktu itu mereka masing-masing punya solusinya tersendiri. Ya, ada yang bilang, ada yang punya solusi, Pak, saya nanti lebih fokus lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia dan saat pembelajaran bahasa Indonesia saya bisa taruh HP saya di meja Bapak. Ya, seperti itu anak salah satu solusi. Oke, saya terima ya karena itu kan solusinya dia supaya dia nggak ingat sama gamenya dia saat pembelajaran bahasa Indonesia HP-nya ditaruh di meja saya. Yang kedua, dia menawarkan solusi, Pak, nanti kalau saya mengulang lagi biar saya dipanggil ke BK dan orang tua saya dipanggil karena saya mengulang kesalahan yang sama. Ya, itu solusinya. Oke, saya rasa juga oke, solusi yang bagus karena kamu sudah melakukan masalah yang sama untuk yang kedua kali memang sudah sepantasnya memanggil orang tua. Itu. Yang ketiga, eh,
dia sama dengan yang pertama solusinya. Pak, Mm-mm. nanti saya eh, kalau pembelajaran bahasa Indonesia saya mau taruh di meja Bapak HP saya. Pas istirahat baru diambil HP saya. Seperti itu solusi yang ditawarkan anak-anak. Itu yang saya lakukan, yaitu melakukan segitiga restitusi. Oke, baik. Jadi anak-anak punya komitmen sendiri berarti, Pak Iya, ya. betul sekali, Bu. Jadi mereka eh, siap dengan kalau misalnya ada pembelajaran harus taruh HP-nya di meja Iya, gurunya, kemudian ada yang siap juga untuk ke BK dan orang tuanya dipanggil sampai iya, segitu, Pak iya, ya. iya, Bu. Ah, Oke, menarik sekali, Pak Evan. Lewat segitiga restitusi ya, Pak Evan ya. Iya, Eh, betul. dari yang sudah Pak Evan lakukan itu dengan melakukan segitiga restitusi dan anak-anak sudah membuat komitmen itu, Pak Evan bisa memberikan skala tidak keberhasilan itu sudah seberapa, seberapa sampainya eh, apa tujuannya Pak Evan dengan cara seperti itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah di titik mana itu Pak Evan? Ya. Kalau untuk yang saya lakukan segitiga restitusi, untuk saat ini skalanya pakai skala 100 apa 10, Bu? 1 sampai 10 ya, Oke, skala skala satu 10 Pak. sampai 10 ya. Kalau untuk saat ini saya kasih 10 deh, Bu. Oh, Karena 10 ya. ya 10 Ya. karena eh, ketiga-tiganya itu anak itu meskipun yang menawarkan solusi seperti itu tadi dua, tapi karena yang satunya ngikut. Ketiga-tiganya setiap kali pembelajaran bahasa Indonesia ya pasti HP-nya sudah ada di meja guru. Seperti itu, Bu. Oh, Ya, makanya saya kasih skala 10 karena emang ya dia taat dengan solusi yang dia tawarkan sendiri seperti itu. Sejauh ini Bu ya, saya nggak tahu ke depannya ya sejauh sebulan inilah. Heeh. baik Pak Evan. Berarti kalau sudah skala 10 itu berarti sudah skala tertinggi itu Pak Ya, Evan. betul Jadi sekali itu Bu. berarti ya berarti itu sudah berhasil ya Pak Evan ya Ya, dengan cara sudah segitu ya restitusi. sudah berhasil sih menurut saya Bu. Iya. Baik, tapi nanti Pak Evan, untuk sementara ya tadi Pak Evan katakan bahwa sementara ini sih Ya, berhasil gitu. Tidak sementara ini tahu ke berhasil. depannya Ya, seperti nggak apa. tahu Betul ke begitu Pak depannya. Evan ya? Ya, betul Bu. Hmm, jadi kalau nih Pak Evan, seandainya suatu saat nanti, eh, kalau seandainya suatu saat nanti di pembelajaran Pak Evan, karena kita kan tidak tahu ya game Ya, online itu betul Bu. pasti akan selalu menyenangkan bagi anak-anak. Ya, ya, ya. Eh, Siapa tahu ya, ada lagi yang melakukan hal seperti itu, Pak Evan. Mungkin barangkali yang 3 anak sudah teratasi. Eh, Barangkali ada anak lain yang mencoba-coba dan Mm-mm. sebagainya. Dan tujuan Pak Evan itu tidak bisa Pak Evan capai, gagal gitu misalnya. Ya. Adakah solusi atau strategi lain yang mungkin Pak Evan bisa lakukan untuk tetap berada di skala 10 itu, Pak Evan. Selain segitiga restitusi, Pak Evan, apakah adakah cara lain? Strategi apa? Ya, apabila terjadi masalah lagi, untuk segitiga restitusi tetap saya lakukan. Tapi kalau memang diulang, itu kan pasti ada yang namanya kesepakatan, ya. Dari kesepakatan itu yang kita bakalan lakukan, ya. Pas segitiga restitusi itu kan ada kesepakatan, ya. Kalau diulangi lagi, apa yang bakalan eh, disepakati bersama. Ya, misalkan ya kesepakatannya ya yang paling tinggi lah memanggil orang tua. Itu ya, kesepakatan. Itu kan nanti saya bisa berkolaborasi nih sama BK ya. Karena saya sebagai guru mata pelajaran ya yang pertama kolaborasi dengan wali kelas dulu. Kalau sama wali kelas sudah selesai masalahnya ya sudah. Tapi kalau sama wali kelas itu masalahnya tidak selesai ya pasti berlanjut ke BK. Kalau BK menyelesaikan masalahnya ya selesai. Tapi kalau BK tidak menyelesaikan masalahnya
pasti lanjut ke orang tua. Pak Itu Pak kalau udah Evan, maaf, suaranya terputus tadi Pak Evan. suara saya terputus, Bu. Sudah terdengar sekarang? Pak Evan. Halo? Oh ya, tadi sudah. Tadi Oke, ini oke. ya, sudah Pak Evan. Iya, iya. Eh, Oke, itu coba. Bu, solusi yang uh, saya tawarkan yang pertama itu kan saya jalani kesepakatan dengan siswanya. Setelah itu saya berkolaborasi dengan wali kelasnya. Kalau wali kelasnya tidak bisa selesai masalahnya, berkolaborasi dengan guru BK-nya. Kalau guru BK-nya tidak selesai masalahnya, maka kita berkolaborasi antara wali kelas, guru, orang tua, dan siswanya. Ya, itu yang terakhir. Ya, sekian Bu Nari. Oke, baik Pak Evan. Eh, Ternyata solusinya tetap itu ya, strateginya Pak Evan tetap Ya, Bu. memakai strategi segitiga restitusi, Mm-mm. kemudian ada kolaborasi juga dengan guru BK, wali kelas, orang tua, juga siswanya Pak Evan. Betul ya Pak Evan ya? Iya, Bu. Eh, Baik, Pak Evan, untuk nanti rencana rencana ke depannya Pak Evan bagaimana terkait hal itu Pak Evan? Oke. Mungkin pelaksanaannya seperti apa dan rencana yang akan Pak Evan lakukan seperti apa? Untuk rencana ke depan yang saya lakukan itu, kalau pembelajarannya tidak digital, saya rencananya menyiapkan kotak khusus ponsel gitu loh. Ada keranjang kecil gitu, di pas pembelajaran semua ponselnya taruh di sana. Seperti itu. Tapi kalau ada pembelajaran berbasis digital, maka saya akan kembalikan ponsel mereka. Tapi pas yang berkaitan dengan digital saja, setelah pembelajaran yang berkaitan dengan digital selesai, saya kembalikan lagi ke kotaknya. Seperti itu. Oke, baik Pak Evan. Itu juga lumayan ya menunda anak-anak untuk tidak bermain game saat Iya, pembelajaran. iya Bu ya. Pak, ya, apa dukungan yang Pak Evan butuhkan lagi nih? Selain yang tadi Pak Evan sebutkan, selain dukungan dari orang tua, guru BK, wali kelas, kira-kira ya apa dukungan yang Pak Evan butuhkan untuk membantu mencapai tujuan Pak Evan itu? Ya, dukungan yang saya butuhkan, Apakah ada dukungan sarana prasarana mungkin atau ada dukungan lain yang memang Pak Evan butuhkan? ya, kalau untuk dukungan sarana prasarana tidak ada Bu, karena di sekolah saya itu sarana dan prasarana sudah memadai. Dimana kalau misalkan kita melacak siswa yang bermain HP saat pembelajaran itu kita punya CCTV juga, bisa dicek Oh, di ada situ. CCTV. Ya, ada CCTV juga Bu. Sebenarnya untuk sarana prasarana saya tidak membutuhkan, cuma saya membutuhkan kolaborasi saja gitu. Mungkin kalau tadi yang saya sebutkan eh, guru wali kelas, guru BK, mungkin di sini saya tambahkan dukungan lain itu dari kepala sekolah. Kalau memang tidak ada dukungan dari kepala sekolah kan mungkin nanti kepala sekolah mengatakan kok HP-nya dikumpulin, itu kan ada privasi anak-anak. Takutnya seperti itu. Makanya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah juga untuk melaksanakan program ini. Begitu Bu Nari. Berarti komplit ya Pak Evan ya. Iya, Jadi betul. semua warga sekolah sampai ke orang tua harus mendukung dan berkolaborasi baru bisa Hmm. mencapai tujuan itu Pak Evan ya. Ya, Bu. Dan bagus sekali sarana prasarananya juga sudah sangat memadai di sekolah Pak Evan. Jadi Ya, Bu. sudah lengkap ya saya rasa ya. Baik Pak Evan, selanjutnya dari percakapan tadi, dari diskusi tadi itu bagaimana perasaan Pak Evan? Saya ingin tahu nih Pak Evan, apa yang Pak Evan rasakan setelah kita berdiskusi hari ini? Saya merasa saya merasa lega, Bu. Mengapa lega? Karena eh, sebenarnya saya bisa menemukan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan Bu Nari. Ternyata saya mampu loh menemukan solusi sendiri seperti itu.
Ya, tadi apalagi tadi skalanya sudah sampai 10 itu berarti sudah Iya, dan betul Bu. solusinya sudah berhasil ya menurut Pak Evan ya. Iya Bu. Baik Pak Evan, pertanyaan terakhir ini Pak Evan ya. Bukan pertanyaan sih deh. Apa yang bisa Bapak Evan simpulkan dari percakapan tadi Pak Evan? Ya. Yang dapat saya simpulkan dari percakapan hari ini, ternyata apa yang diarahkan atau apa yang dilakukan oleh Bu Nari itu bisa memberikan solusi terbaik bagi diri saya. Meskipun solusi itu saya dapatkan dari diri sendiri, ya karena memang arahan dari Ibu Nari seperti itu. Terima kasih Pak Evan. Mudah-mudahan solusinya tetap Pak Evan pertahankan dan bisa dilaksanakan untuk pembelajaran berikutnya ya Pak Evan ya Ya, karena sama-sama Bu eh, Nari. karena kita memang benar-benar tidak tahu ke depan seperti apa kondisi pembelajarannya. Mudah-mudahan rencana yang Pak Evan lakukan, termasuk yang kolaborasi, berjalan dengan baik, karena tanpa dukungan semua pihak kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betul seperti yang Pak Evan katakan tadi. Baik Pak Evan, terima kasih untuk kegiatan Ya, diskusi kita hari sama-sama Bu Nari. ini. Nah, jadi Pak Evan juga mengingatkan saya tentang segitiga restitusi yang sangat penting ternyata diterapkan di SLB. Baik Pak Evan, selamat malam Pak Evan. Ya, selamat malam Bu Nari. Terima kasih. Sama-sama Pak Evan. Ya, baik. Selamat malam Bu Nari. Selamat malam Bu Ayu, kembali lagi kita. Iya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama Pak Evan tadi? Perasaannya lega, lega Bu Ayu karena tadi sudah apa ya, eh, Pak Evan sudah berhasil mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi, bahkan beliau bilang bahwa skalanya sudah sampai 10 gitu, itu skala tertinggi, itu berarti apa yang dia Iya, betul, apa betul. yang ingin dicapai tercapai gitu. Ya, berarti berhasil berarti kegiatan coachingnya ya. Ya, baik. Kita akan masuk ke kegiatan praobservasi Bu Naria. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada Bu Nari apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching kali ini terkait untuk tercapainya indikator ketercapaian yang tadi Bu Nari inginkan. Baik Bu Ayu, maaf saya agak batuk. Eh, yang menurut saya sendiri, Mungkin bisa minum dulu, Bu. ya, ya Bu Ayu, saya lanjut aja ya. Apa Ya, namanya ya, ya. penilaian saya sendiri dari yang sudah saya lakukan tadi, eh, yang sudah masuk ya Bu Ayu, presence-nya. Jadi saya hadir sepenuhnya pada saat coaching, karena saya juga mendengarkan aktif, eh, apa memberikan Ya, apa namanya rangkuman dari apa yang sudah disampaikan dengan oleh Pak Evan. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang juga menggali solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak Evan. Dan terakhir juga memberikan kesempatan kepada Pak Evan untuk menyimpulkan menyimpulkan apa ya? Menyimpulkan hal yang sudah dibicarakan hari ini. Tetapi ada beberapa hal yang kurang dari diri saya, yaitu saat mengajukan pertanyaan itu komunikasinya sepertinya agak tersendat-sendat gitu, jadi kurang lancar yang saya perhatikan tadi, yang saya rasakan tadi itu, Bu Ayu. ya, baik. Dari pengamatan yang saya lakukan terkait coaching yang tadi Bu Nari lakukan bersama Pak Evan, di sini saya melihat bahwa kegiatan coaching yang Bu Nari lakukan hari ini sudah dilakukan dengan alur tirta ya. Jadi sudah ada menyampaikan tujuan yang pertama, kemudian
identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan oleh Pak Evan, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Serta si Koci ini yaitu Pak Evan sendiri sudah mampu menyimpulkan solusi dari masalah yang dihadapi di sekolah. Seperti itu Bu Naria. Baik, Bu Ayu. Jadi sudah kegiatan kali ini coachingnya ini sudah berjalan sangat baik. Pertanyaan terakhir untuk Bu Nari, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Nari tingkatkan berdasarkan dari hasil kegiatan coaching kali ini, di mana untuk meningkatkan kemampuan Bu Nari ke depannya dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya, Bu Nari. Ya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya juga masih di situ, Bu Ayu. Walaupun tadi memang seperti Bu Ayu katakan bahwa sudah sesuai dengan alur Tirta, tetapi saya perlu mengasahnya lagi agar komunikasi yang dilakukan itu, terutama saat mengajukan pertanyaan itu lebih berjalan lancar lagi, mengalir dan alami gitu. Jadi tidak tersendat-sendat seperti tadi itu ada beberapa pertanyaan yang harus diulang-ulang lagi. Padahal sebenarnya bisa saya ajukan dengan pertanyaan yang efektif gitu. Jadi itu sepertinya harus saya kembangkan lagi, saya latih lagi gitu. Ya, baik. Berarti itu artinya Bu Nari ingin mengembangkan lagi kemampuan Bu Nari dalam memberikan pertanyaan berbobot agar nanti ke depannya kegiatan coaching ke depan lebih lancar lagi, lebih alami lagi seperti itu Bu Nari ya. Betul, Bu Ayu. Baik. Baik Bu Nari, untuk kegiatan kita kali ini saya rasa sudah cukup dan sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga di kegiatan coaching-coaching berikutnya akan lebih baik lagi, Bu Naria. Terima kasih Bu Ayu. Semoga saja astungkara Iya. Bu Ayu ya. Terima kasih Iya. untuk Bu Ayu. Tetap semangat, Bu Naria. Sama Ya, Bu selamat Ayu. beristirahat, selamat malam. Oke, selamat malam Bu Ayu. Terima kasih. Oke, saya sudah stop recording.